warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk dapat berkumpul pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik dalam topik disiplin positif yang akan disampaikan oleh ibu guru kebanggaan kita bersama yang saat ini sedang berpendidikan di program calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Siti Rahmah SPD. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat buat kita dan dapatlah kita implementasikan kepada siswa kita baik di kelas maupun sekolah kita, agar pendidikan dan mutu pendidikan sekolah kita semakin hari semakin baik. Selawat beriring salam agung kita diangkat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapat syafaatnya dari mahsyar ke adil nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lela Hermayati Lubis SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami banggakan Ibu CGP Siti Rahmah SPD yang akan berbagi praktik baik pada hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Ibu Latifah Hanum SPDI, ketiga bimbingan arahan serta pembukaan acara yang akan kita mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya materi yang ini akan dibagikan oleh Ibu Siti Rahmah SPD. Setelah itu penutup. Untuk mempersingkat waktu, lanjutkan kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang ini akan dipimpin oleh Ibu Latifah Hanum SPDI. Kepada Ibu Latifah kami memintakan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami mengadakan acara kegiatan aksi nyata budaya positif. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah acara kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Latifah Hanum SPDI. Selanjutnya bimbingan arahan serta pembukaan acara yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lela Hermayati Lubis SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Wara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak bosan-bosannya mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang
diseminasi pengimbasan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat dan salam telah kita hadiahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersolat dan mendapat syafaatnya yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Pada hari ini teman kita, guru kita Siti Rahma, CGP angkatan 11 akan melaksanakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif aksi nyatanya kepada kita semua. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh saudara kita Ibu Siti Rahma dapat kita laksanakan dan kita implementasikan di kelas kita masing-masing agar murid-murid kita nanti dapat berkarakter, dapat memiliki karakter yang baik tentang budaya-budaya positif di sekolah kita. Jadi harapan saya dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu dapat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, sehingga anak yang kita harapkan berkarakter itu dapat terlaksana. Jadi mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Selamat kepada Ibu Siti Rahma nanti agar kegiatannya berjalan dengan baik. Dan di sini saya akan membuka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka. Jadi dengan demikian saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada hari ini, yaitu materi yang akan dibagikan oleh rekan kita Ibu Siti Rahma tentang budaya positif. Kepada Ibu Siti Rahma kami persilakan dengan segala hormat dan dengan waktu yang seluas-luasnya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya dan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata saya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Tak lupa selawat berangkaian salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 24 9 Tanjung Beringin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SD Negeri 10 24 9 yang dengan rela meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mulai saja penerapan budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Konsep inti budaya positif yang akan saya bagikan pada hari ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian poin kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya positif?
Menurut saya, disiplin positif itu adalah cara mendisiplinkan siswa dengan hal-hal yang positif. Ya, terima kasih Bu Tiba. Bagaimana, ada ibu-ibu yang lain? Ya, Ibu Rani. Silakan berdiri ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya disiplin positif itu penerapan kebiasaan karakter kepada siswa kita, seperti yang biasa kita lakukan, menerapkan kegiatan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu menurut saya ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semua. Ya, betul sekali apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, budaya positif itu adalah suatu pendekatan yang berfokus pada penguatan perilaku positif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, serta berpusat pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ajarkan juga di kelas masing-masing ya. Untuk profil pelajar Pancasila ini kita juga sering kita nyanyikan di kelas ya Bapak Ibu ya. Coba kita sama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik. Nah, miskonsepsi ini yang sering terjadi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita selalu beranggapan bahwa kita selalu berilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan pasti bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita juga sering berilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata Bapak Ibu, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon, realitas kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Teori kontrol yang sebenarnya bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat di hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang sering terjadi. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, pada teori kontrol bahwa semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, maka terakhir yang kita lakukan adalah memaksa. Itu yang selalu terjadi.
lain. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita pada materi disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi saya berkali-kali menyebutkan kata nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti tadi di awal sudah kita nyanyikan bersama-sama. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan universal berikutnya dari Ivo Primary Years Program atau PYP. Sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan universal berikutnya, keterampilan hidup. Nilai keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nilai kebajikan universal menurut 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation IHF, yaitu cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Baik, materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kita akan jelaskan untuk kebutuhan dasar manusia yang pertama. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan
kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, ini meliputi self system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Pasti kita temukan itu di kelas ya Bapak Ibu. Dia mau memimpin dari teman-temannya. Mereka juga selalu suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Dan setelah dicoba, mungkin mengalami kesalahan, mereka akan kecewa. Nah, mereka juga itu biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan mereka itu lebih senang mencoba hal-hal yang baru dan yang menarik. Nah, kebutuhan dasar manusia yang terakhir yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ya kan Bapak Ibu? Kalau kehidupan kita ini tidak ada tertawa, tidak ada bermain, monoton, itu akan melelahkan, menyedihkan. Nah, menurut Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti lumba-lumba, primata, dan lain-lainnya, mereka itu bermain. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, saat mereka bermain, mereka tuh mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga tidak jauh berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bercanda, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat anak-anak kita, siswa kita ini bertingkah laku buruk, terkadang ada juga sisi yang mereka itu kita lihat masih terlihat lucu. Nah, materi berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan
Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Saya dapat apa nih kalau saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, dari luar ya. Nah, ini yang motivasi yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang ada dalam diri yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini bersifat, perilakunya bersifat internal dari dalam diri kita. Memang sudah timbul itu dari dalam diri kita, dari jiwa kita. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ada gambaran identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal itu dia berupa hukuman. Kalau yang sukses itu disiplin, ada dua pilihan itu, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu pasti merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Identitas gagal berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau untuk siswa kita dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya bisa terjadi hanya untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Identitas sukses, konsekuensinya korbannya itu bisa diabaikan. Kalau dalam restitusi, korban itu mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau siswa kita tersakiti, konsekuensinya murid itu akan dibuat tidak nyaman. Restitusinya, anak itu harus mendapatkan penguatan. Identitas gagal berikutnya, perilaku pasif agresif itu meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi yang dilakukan adalah masalah seharusnya terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru terus memantau. Restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab atas perilaku yang telah dibuatnya. Identitas gagal berupa hukuman berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, artinya tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Identitas sukses, konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Baik Bapak Ibu, Nah sekarang supaya kita lebih semangat, kayak kita speaking dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, saya harap untuk berdiri semua ya, biar kita
Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini sudah ada bermacam gambar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada hukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, di manakah posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Ayo, siapa yang bisa berbagi? Ya, Bu Rahma. Kalau menurut saya dari kelima posisi kontrol ini boleh dipilih satu kan Bu? Boleh. Ada beberapa posisi kontrol yang sudah saya lakukan. Saya pernah menghukum siswa itu kalau siswa berbuat salah saya beri hukuman. Saya pernah juga menjadi pemantau. Saya juga pernah menjadi teman. Menjadi teman dalam arti berbicara dari hati ke hati, bertanya kenapa siswa saya membuat kesalahan. Saya memposisikan saya temannya supaya dia nyaman untuk bercerita dengan saya. Dan saya juga pernah menjadi manajer yang tidak pernah saya rasa membuat rasa bersalah, itu tidak pernah saya lakukan. Saya pernah menjadi manajer dengan setidaknya bersama siswa mencari solusi supaya bagaimana siswa itu tidak melakukan kesalahannya di masa mendatang dan siswa itu bisa mengatasi segala masalahnya agar kesalahan itu tidak merugikan dirinya dan merugikan orang lain di sekitarnya. Saya kira begitu Bu. Tapi saat ini saya sudah belajar untuk tidak menjadi penghukum, apalagi saat ini tidak boleh sampai kita seorang guru ini melakukan pemukulan fisik. Itu sangat-sangat tidak baik, karena selain kita akan menyakiti siswa, kita juga akan mendapatkan efek. Seandainya orang tuanya tidak senang, kita bisa saja dilaporkan ke polisi. Jadi itu untuk saat ini tidak lagi saya lakukan. Kalau menghukum, menurut saya hukuman itu hanya sebatas hukuman yang wajar supaya si anak mendapatkan efek jerah, seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rahma El Badri. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi ini saya akan terangkan satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk posisi yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini, dia akan berkata contohnya seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ya, selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai itu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan dikasih hukuman. Nah, posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kita membuat siswa kita itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara dengan lebih lembut dari penghukum. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan, ketenangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau mungkin merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar itu contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau mungkin berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali ya nak ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Dia akan merasa bersalah. Kemudian juga murid itu merasa dia
dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya ya, seperti tadi contohnya orang tuanya. Oke, posisi yang ketiga teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Rahma Ibadiyah. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun bisa juga positif. Positifnya di sini berupa hubungan yang baik pasti akan terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ada lucunya dia gitu ya, humoris. Mereka akan berkata, ayolah nak, bantu ibu dan ibu ya nak ya. Atau ayo gak ingat bantuan ibu selama ini sama kamu. Gak ingat kamu nak? Nah, atau sering juga gini, yaudah kali ini gak apa-apa. Sering kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, atau yaudah nanti ibu bantulah, nanti ibu bereskan, nanti ibu amankan gitu. Nah, hal negatifnya ada dari posisi teman. Apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, nggak kita bantu lagi anak-anak itu, maka mereka itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu ini teman saya. Dia akan merasa dikecewakan. Nah, akibatnya apa? Dia tidak mau lagi berusaha. Nah, posisi yang berikutnya pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu, contohnya ya, peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu berbuat seperti ini? Apa konsekuensinya? Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan. Dicatatlah semua, ditulis. Oh, kamu berkelahi tadi ya, jam istirahat, dicatat, ditulis. Nah, dia ada data yang digunakan itu sebagai bukti untuk perilaku anak tersebut. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebagai seorang manajer, kita telah memiliki keterampilan di posisi teman. Di manajer ini kita juga sudah jadi teman, kita juga sudah jadi pemantau. Nah, jadi dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun kita tetap pada posisi manajer. Nah, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru yang paling baik untuk dimiliki seorang guru itu adalah sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, karena tadi setelah disampaikan, di manajer itu juga kita bisa jadi teman, kita juga bisa jadi pemantau. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang dan disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, baik itu guru maupun siswa. Keyakinan ini menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi di dalam lingkungan kelas. Nah, ini mencakup komitmen. Komitmen kita untuk apa? Saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan
pembelajaran secara aktif. Nah, keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama di dalam kelas kita. Nah, baik Bapak Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ada prosedurnya yang saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama itu kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas kita untuk bercurah pendapat. Curahkanlah pendapat sebanyak-banyaknya. Kita terima semua pendapat dari siswa-siswi kita tentang peraturan-peraturan yang perlu kita sepakati bersama, baik itu di sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian prosedur yang kedua, mencatat. Kita catat di semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah kita ini di papan tulis atau mungkin di papan pleno ya. Nah, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Prosedur yang ketiga, baru kita susunlah keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kita ganti kalimat-kalimatnya dalam bentuk negatif menjadi positif. Karena kita gini kan selalu, jangan berlari di kelas, ya kan? Jangan terlambat. Nah, itu kan kalimat negatif. Kita ganti dengan kalimat yang positif. Contohnya, berjalanlah di koridor kelas, datang tepat waktu. Tadi kalimat negatifnya apa? Jangan terlambat, ya kan? Kita ganti dengan kalimat yang positif. Nah, prosedur yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita lihat kembali. Kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya kita ajak warga sekolah atau murid-murid kita itu untuk menemukan nilai kebajikan apa nih, atau keyakinan apa nih yang kita tuju dari peraturan tersebut. Ya, nah baik, prosedur yang berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas itu bersama-sama. Nah, seharusnya setelah beberapa peraturan itu tadi telah kita satukan menjadi beberapa keyakinan, nah maka jumlah pernyataan keyakinan ini akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas ini nggak usah terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, bukan apa? Nanti warga kelas itu atau murid-murid kita sulit mengingatnya. Kita buat di berturut sampai 40. Susah mereka mengingatnya kan Bapak Ibu. Jadi bisalah dari 3 atau 7 prinsip, 7 kita buat ya Bapak Ibu, supaya anak itu mudah mengingatnya dan mudah juga untuk menjalankannya. Nah, yang keenam itu, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu selesai kita buat, maka semua warga kelas itu dipersilahkan meninjau ulang, tengok kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan juga siswa. Nah, yang ketujuh, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat, di tempat yang mudah dilihat oleh anak didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas 5, keyakinan kelas saya. Hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran, kebersihan kelas itu tanggung jawab bersama, saling menghargai, budayakan 5S, dan menolong teman. Nah, ini materi kita. Yang selanjutnya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, nah ini gambaran segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menayangkan video segitiga restitusi.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan
menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, telah kita lihat bersama-sama tadi video YouTube ya, bagaimana segitiga restitusi itu ya. Tadi di situ juga sudah dijelaskan bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah dari identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka kita harus meyakinkan si anak dengan kalimat-kalimat yang seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan. Pasti setiap perbuatan itu ada tujuannya. Nah, yaitu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya ya, kata-katanya itu, kamu pasti punya alasan karena apa kamu melakukan itu. Pasti ada alasannya kan? Nah, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu. Nah, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu harus menjadi orang yang seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, segitiga restitusi yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses itu telah tercapai pada langkah 1 dan langkah kedua, validasi tindakan yang salah, maka anak itu akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan pada saat menanyakan keyakinan seperti apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati di kelas di sekolah, atau bayangkan kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Atau kamu mau jadi seperti apa anakku? Nah, seperti itu baik Bapak Ibu. Nah, demikianlah diseminasi saya pada siang hari ini pada modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan sekali lagi, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan diseminasi pengalaman penerapan yang telah saya pelajari di dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang terus menggerakkan perubahan-perubahan yang positif kepada anak didik kita di sekolah dan tentunya di kelas. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Sutirahma atas pemaparan materinya. Luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat ya Bapak Ibu. Terkesan di saya tentang posisi kontrol yang sangat penting untuk kita pahami dan kita implementasikan, kita laksanakan di kelas. Terkadang guru itu punya anak didik yang sangat memimpin kelas. Jadi dia perlu menguasai bagaimana bijaknya
mengatasi siswa yang bermasalah dengan tidak menyakitinya, namun kedepannya siswa ini mempunyai motivasi dan dalam dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti Rama. Dengan berakhirnya acara pada hari ini, maka berakhirlah acara kita. Semoga di kegiatan yang akan datang kita bisa menjadi seorang guru yang terbaik untuk siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, tadi Bu dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis berkelahi ya dengan Nisa. Iya Bu, habisnya saya kesal sih. Kenapa kesal? Nisa terus-menerus mencontek hasil kerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas-tugas saya pun dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nisa? Saya marah-marah Bu, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah berusaha payah mengerjakannya. Tapi Nisa terus hanya mencontek, tidak mau bekerja sendiri. Ya Aulia, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela kerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Nisa. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba pikirkan oleh Aulia, tindakan Aulia marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghargai antar teman Bu. Ya betul. Menurut Aulia, saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia Bu. Nah, apa yang akan Aulia lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ini ke guru. Ya, betul sekali tindakan kamu. Nah, tetap semangat ya Aulia. Sekarang kamu sudah boleh masuk ke kelas. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra, siswa kelas 5 SDN 102049 Tanjung Beringin. Saya bersyukur mendapatkan bimbingan dari Ibu Siti atas tindakan saya untuk mengontrol emosi, dan saya harus bersabar agar dihargai oleh teman-teman sekelas saya. Terima kasih Ibu Siti.
Kelvin, sudah istirahat? Sudah, Bu. Sudah makan jajan? Sudah. Kelvin tahu nggak kenapa Kelvin ibu panggil ke sini? Karena makan jajan di kelas. Iya, makan jajanan di kelas pada saat jam pelajaran ya. Nah, kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan benar atau salah, Nak? Salah, Bu. Salah. Oke, terus kenapa Kelvin makan di kelas? Karena belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena takut terlambat ke sekolah. Tadi malam Kelvin tidurnya jam berapa? Jam 9. Berarti agar Kelvin tidak makan di kelas lagi, harus apa ya? Harus sarapan. Kelvin masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Masih. Apa saja? Bersikap jujur, menghargai teman, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Tadi ketika Kelvin makan di kelas pada saat jam pelajaran, itu sesuaikah dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Oke, nah di sini Ibu tidak akan menyalahkan Kelvin, tetapi Ibu akan mencarikan solusi agar Kelvin tidak makan di kelas lagi. Nah, apa yang akan Kelvin perbaiki agar Kelvin tidak makan di kelas lagi? Sarapan pagi. Iya, terus? Tidur lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Iya, oke, pintar. Nah, kapan Kelvin akan memulai tidak makan di kelas lagi? Hari ini, Bu. Bisa? Oke, tos dulu. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Ardiansa. Hari ini saya mendapat bimbingan dari Bu Siti. Saya dibimbing untuk lebih disiplin ketika di dalam kelas, sesuai dengan keyakinan kelas kami. Terima kasih, Bu Siti.